Somalia adalah negara di benua Afrika yang selama era Perang Dingin dikenal dekat dengan Uni Soviet. Namun, semuanya berubah setelah pecahnya Perang Ogaden pada tahun 1977, dan perang ini sendiri terjadi ketika Somalia berusaha merebut wilayah Ogaden milik Ethiopia yang mayoritas penduduknya berasal dari etnis Somalia. Nah, dalam konflik ini, Soviet malah mendukung Ethiopia yang dianggapnya lebih strategis dan dapat memberi keuntungan lebih besar bagi Soviet. Akibatnya, Somalia merasa dikhianati dan mulai menjauhi Soviet. Setelah itu, sejak akhir 1970-an, Somalia berhubungan dekat dengan Amerika Serikat yang memberikan dukungan politik, ekonomi, dan militer kepada pemerintah Somalia saat itu. Namun, layaknya hubungan antar negara pada umumnya, hubungan Somalia dan Amerika tentu saja mengalami pasang surut atau tidak selalu berjalan baik. Apalagi setelah pecahnya Perang Saudara Somalia pada awal 1990-an, hubungan Amerika dan Somalia jadi renggang sebab saat pemerintah pusat Somalia runtuh, Amerika secara otomatis kehilangan mitra kerjasamanya. Oleh sebab itu, Amerika memilih untuk tidak terlalu dekat dengan Somalia. Di sisi lain, penting untuk dicatat, sejak awal dan sampai saat ini, pada dasarnya hubungan Amerika dan Somalia bukanlah sekutu resmi. Bisa dibilang, meski secara umum Somalia bisa disebut sekutu, sebenarnya Somalia lebih tepat disebut sebagai mitra kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk keamanan, pembangunan, dan lainnya. Mungkin tak sedikit orang yang akan tetap menganggap negara yang bekerja sama dengan negara lain adalah sekutu, dan hal ini sah-sah saja jika dipakai dalam arti umum. Sebab di lapangan, sekutu itu merujuk pada negara-negara yang memiliki hubungan aliansi yang sangat erat. Contohnya adalah negara-negara anggota NATO dengan Amerika Serikat. Sederhananya, sebagai sekutu, mereka tidak hanya menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, tapi ikatan militer mereka sangatlah kuat dan mereka berkomitmen akan saling bantu jika terjadi konflik. Apalagi NATO punya aturan yang menegaskan jika negara anggotanya diserang, maka negara anggota lainnya harus membantu negara yang diserang. Nah, dalam kasus Somalia, hubungannya emang sebatas mitra kerjasama, bukan sekutu yang siap membantu jika terjadi konflik antar negara. Meski begitu, tak dapat dipungkiri, Amerika juga telah membantu Somalia dalam menghadapi ancaman kelompok ekstremis seperti Al-Shabaab, sekaligus memberikan bantuan ketika Somalia mengalami bencana kemanusiaan seperti kelaparan dan krisis pengungsi. Selain itu, setelah berbagai perubahan politik di Somalia, kedua negara kembali meningkatkan kerjasama. Ya, bayangin aja, sejak saat itu Amerika terus mendukung upaya stabilisasi Somalia, membantu pelatihan aparat keamanan, serta menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak konflik dan bencana alam. Seperti yang telah disinggung di awal, kedua negara tetap berhubungan baik sampai saat ini dan terus menjalin kerjasama. Namun, dari hubungan baik inilah muncul pertanyaan, kenapa warga Somalia sulit masuk ke wilayah Amerika? Padahal hubungan kedua negara pada dasarnya baik-baik saja. Sebenarnya, hal ini tak lepas dari ketatnya aturan imigrasi Amerika bagi siapapun yang ingin mengunjungi negaranya. Tapi tak bisa dipungkiri pula, beberapa negara dari Afrika, Timur Tengah, atau yang punya hubungan sensitif dengan Amerika dikenal lebih sulit untuk masuk ke Amerika jika dibanding warga negara lainnya. Apalagi jika di negaranya itu terdapat kelompok yang dianggap teroris oleh Amerika atau terdapat kelompok ekstremis. Nah, faktor ini bisa menambah kesulitan untuk bisa masuk ke wilayah Amerika. Meskipun kebijakan Amerika yang terkesan pilih-pilih ini sering dikritik karena dianggap rasis, secara hukum, Amerika sah-sah saja dalam menentukan aturan seketat apapun dan pada siapapun yang mau datang ke wilayahnya. Karena bagaimanapun, ini dianggap sebagai bagian dari menjaga keamanan negara. Kemudian, untuk Somalia sendiri, setelah mengatasi konflik internal seperti Perang Saudara, sistem administrasi negara sempat mengalami gangguan besar. Jadi, banyak catatan kependudukan tidak terdokumentasi dengan baik. Selain itu,
dokumen identitas warganya juga seringkali sulit diverifikasi jika dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki sistem administrasi yang baik. Nah, karena alasan ini, petugas imigrasi Amerika biasanya melakukan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap warga asal Somalia. Selain itu, sampai saat ini, di Somalia masih ada kelompok ekstremis seperti Al-Shabaab yang dimana secara umum, tujuan utama kelompok ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan Somalia yang mereka anggap tidak sah dan ingin menggantinya dengan pemerintahan berdasarkan penafsiran mereka sendiri terhadap hukum Islam. Akibat keberadaan kelompok ini, Amerika tentu semakin memperketat warga Somalia yang hendak berkunjung karena bagaimanapun Amerika tak mau orang yang punya hubungan dengan kelompok ekstremis ini bisa masuk ke Amerika yang bisa saja mengancam keamanan negara. Menariknya, meskipun proses masuk ke Amerika bisa lebih sulit dibanding negara lain, bahkan tak sedikit pula warga Somalia yang ditolak masuk, Amerika justru menjadi rumah bagi salah satu komunitas diaspora Somalia yang terbesar di luar Afrika. Bayangin aja, ribuan keluarga Somalia telah menetap di berbagai kota Amerika selama beberapa dekade dan banyak dari mereka yang datang melalui program pengungsi, reunifikasi keluarga, pendidikan, maupun pekerjaan. Nah, keberadaan komunitas Somalia yang besar ini menunjukkan bahwa selama tak bermasalah, tidak mustahil untuk masuk ke Amerika. Terlepas dari itu semua, dari kasus Somalia ini dapat dipahami bahwa hubungan diplomatik dan kebijakan imigrasi tergolong berbeda. Singkatnya, suatu negara bisa memiliki hubungan yang baik dengan Amerika, tetapi warganya tetap menghadapi kesulitan untuk berkunjung ke Amerika, entah itu karena alasan keamanan, administrasi, atau lainnya. Sebaliknya, hubungan antar negara yang kurang harmonis tidak selalu berarti semua warga negara tersebut otomatis dilarang untuk masuk ke wilayah Amerika.